Tokoh-tokoh filsafat secara umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Putri Purba dengan nomor NIM 12131111132 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, yang pertama ada Konfusius. Konfusius adalah filsuf Tiongkok yang hidup pada 551 sampai 479 sebelum Masehi. Ia menulis banyak teks klasik yang mencakup berbagai topik sosial dan dikenal sebagai Konfusianisme. Konfusius tertarik mewujudkan harmoni dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjutnya, Konfusius merancang sistem di mana tingkat yang lebih rendah harus memberikan kepatuhan kepada yang lebih tinggi. Mulai dari cakupan kecil, misalnya keluarga, hingga besar, misalnya itu bernegara. Imbasnya, budaya Tiongkok cenderung memberikan penghormatan terhadap otoritas dan usia. Berbeda dengan pola pikir Barat atau Western yang menekankan pada individualisme, kolektivisme, dan ruh dari Konfusianisme. Tujuannya agar kehidupan bermasyarakat bisa berjalan lancar, perlu menekan keinginan sendiri demi kebaikan kelompok yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua ada Socrates. Melansir Greek City Times, Socrates adalah filsuf Yunani klasik yang disebut sebagai pendiri dasar-dasar filsafat Barat modern. Ia lahir pada tahun 470 sebelum Masehi dari Sophocles, seorang pematung, dan Pinarit, seorang bidan. Socrates mewariskan metode Socrates, yaitu dialog argumentatif kooperatif antar individu, di mana pemikiran kritis dirangsang dari bertanya dan menjawab pertanyaan. Ia tidak menyampaikan pengetahuan, melainkan mengajukan pertanyaan pada murid-muridnya sampai mereka memiliki pemahaman sendiri. Yang unik, Socrates tidak menghasilkan karya tulis tentang ide atau pemikirannya. Gagasannya diuraikan oleh dua muridnya yang paling menonjol, yaitu Plato dan Xenophon. Socrates dihukum mati pada 399 sebelum Masehi dengan tuduhan merusak pemuda Athena. Selanjutnya yang ketiga ada Plato, filsuf yang dilahirkan di Athena, Yunani antara tahun 428 dan 427 sebelum Masehi. Orang tua Plato kaya dan memiliki latar belakang politik terkemuka. Berkat free philosophia, ia bisa mengakses pendidikan terbaik di Yunani. Plato menawarkan pandangan yang disebut sebagai Plotinisme, yakni keberadaan ranah objek abstrak yang pasti ada dan terdiri dari kerangka realitas di luar dunia material. Dilansir dari internet Encyclopedia of Philosophy, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Plato adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Dua karya Plato yang paling terkenal adalah The Republic and the Laws. Plato tutup usia di Athena, Yunani antara tahun 348 dan 347 sebelum Masehi. Berikutnya yang keempat adalah Aristoteles, filsuf Yunani kuno yang lahir di Stagira pada 384 sebelum Masehi. Melansir Allocation, Aristoteles berkontribusi pada pondasi logika simbolik dan pemikiran ilmiah dalam filsafat Barat. Berbeda dengan Plato gurunya, yang memiliki pandangan lebih empiris tentang sifat realitas. Aristoteles membuat kemajuan dalam metafisika, salah satu cabang filsafat. Metafisika merupakan studi tentang konsep filosofis abstrak seperti ruang, waktu, keberadaan, pengetahuan, dan sebagainya. Aristoteles mengembuskan nafas terakhir di Eubea atau pulau besar kedua di Yunani pada 322 sebelum Masehi. Hingga 2300 tahun setelah kematiannya, Aristoteles tetap menjadi salah satu orang paling berpengaruh yang pernah hidup. Bahkan Alexander Agung
anak dari Raja Philip II dari Makedonia, pernah menjadi murid. Yang kelima ada Lao Tingzu atau Lao Tzu. Ialah filsuf dan penulis Tiongkok kuno yang terkenal berkat karyanya Tao Te Ching. Secara harfiah, nama pendiri Taoisme ini diterjemahkan sebagai Tuan Tua atau Old Master. Ajarannya terkenal, dipelajari, dan dipraktikkan oleh jutaan orang di dunia. Melansir First Soul, Lao Tingzu berbicara tentang 4 nilai utama yang bisa meningkatkan kebahagiaan, keseimbangan, dan kebijaksanaan, yaitu penghormatan untuk semua kehidupan, ketulusan dalam segala bentuk, kelembutan, dan dukungan. Sejarawan percaya Lao Tingzu hidup antara abad 6 sampai 49 Masehi. Lao Tingzu mendorong individu untuk mencapai kondisi Wu Wei, yaitu kebebasan dari segala keinginan. Yang keenam ada Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, yang merupakan salah satu ulama terpenting dalam pemikiran Islam. Hidup pada 1058 sampai 1111 Masehi. Ia adalah seorang filsuf, sekaligus teolog, pemikir mistik, dan sarjana hukum. Ketika banyak perselisihan antara filsuf dan teolog, rasionalis dan tradisionalis, serta mistik dan ortodoks, Imam Al-Ghazali mencoba menjembatani perpecahan ini lewat karyanya, yaitu Ihya Ulum al-Din atau The Revival of the Religious Science. Sepanjang hidupnya, Imam Al-Ghazali menulis lebih dari 70 buku tentang sains, tasawuf, dan penalaran Islam. Ia memengaruhi banyak filsuf Muslim dan Kristen abad pertengahan, seperti Santo Thomas Aquinas dan Margaret Smith. Nah, yang terakhir nih, yang ketujuh. Nah, pertanyaannya, apakah ada sosok filsuf perempuan? Jawabannya ada. Salah satunya adalah Aspasia of Miletus. Istri Pericles ini adalah perempuan paling terkenal di Athena, klasik, berkat parasnya serta pemikirannya. Bahkan, Socrates menyebut Aspasia sebagai gurunya dan belajar menyusun pidato persuasif darinya. Dilansir The Conversation. Di saat perempuan diperlakukan sebagai warga negara kelas 2, Aspasia hadir dengan intelektualitasnya. Mengutip Brooklyn Museum, Aspasia menggunakan power dan statusnya untuk membuka sekolah filsafat dan retorika. Sebagai perempuan terpelajar, Aspasia mendirikan pusat akademik untuk bertukar ide dan sebagai sekolah untuk perempuan muda di Athena. Mengingat banyak perempuan Yunani yang buta huruf. Nah, itulah beberapa filsuf terkemuka dari seluruh penjuru dunia beserta gagasan cemerlangnya. Mana yang paling kamu kagumi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman para penonton sekalian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.